Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah Pak Guru pun dalam keadaan sehat. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi tentang review materi kita selama 1 semester kemarin, khususnya materi Al-Quran. Kenapa? Karena anak-anakku perlu tahu hari ini kita sudah mau menghadapi penilaian akhir tahun. Gak terasa ya? Nah, mudah-mudahan dengan mereview ini Pak Guru bisa membantu anak-anak dalam menghadapi penilaian akhir tahun. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita masuki review Al-Quran hari ini, perlu anak-anak siapkan. Ada yang harus disiapkan biar nanti selama review anak-anak bisa mencatat mungkin hal-hal yang penting atau mengerjakan sesuatu tugas dari Pak Guru. Yang pertama, biasa anak-anak nyiapkan pensil. Selanjutnya, yang kedua, anak-anak juga perlu menyiapkan buku tulis, tentunya buku tulis Al-Quran. Dan yang ketiga, anak-anak juga boleh menyertakan buku Al-Islam. Oke, sudah siap semuanya? Mari kita mulai review hari ini. Nah, anak-anakku, masih ingatkah kalian ada berapa surat yang sudah kita pelajari selama 1 semester kemarin? Ya, betul sekali, ada 8 surat. Apa aja itu? Pak Guru bantu menyebutkan sambil anak-anak perhatikan ilustrasi tabel berikut ini. Yang pertama, kita sudah mempelajari surat Al-Fatihah. Yang kedua, Anas. Yang ketiga, Al-Falaq. Kemudian yang keempat, kita sudah mempelajari surat Al-Ikhlas. Nah, yang kelima, anak-anak juga sudah mempelajari surat Al-Ahzab. Begitupun yang keenam, surat An-Nasr sudah kita pelajari. Yang ketujuh, Al-Kautsar. Dan yang terakhir yang kita pelajari kemarin adalah surat Al-Asr. Anak-anak selain mempelajari surat-surat 8 itu, anak-anak juga sudah mengerti bagaimana identitas masing-masing surat. Terkait masalah apa arti masing-masing surat itu, berapakah jumlah ayatnya, urutan suratnya, serta golongan suratnya. Nah, Pak Guru yakin anak-anak semuanya pasti sudah hafal ke-8 surat yang Pak Guru sebutkan tadi. Baiklah, anak-anak, untuk membantu anak-anak dalam mereview 8 surat yang sudah kita pelajari semester 1, sekarang anak-anak bisa melihat tabel berikut ini. Nah, itulah anak-anak, di tabel tersebut sudah ada surat Al-Fatihah, artinya pembukaan, jumlah ayatnya ada 7, urutan pertama, golongan surat Makkiyah, dan surat-surat yang lain juga sudah tertera di situ. Ternyata anak, dari 8 surat itu ada persamaan. Hampir semua surat tersebut adalah golongan suratnya adalah Makkiyah. Hanya ada 1 surat, yaitu surat An-Nasr, yang merupakan surat Madaniyah. Urutannya pun seakan-akan bisa urut, asalkan anak-anak bisa mengurutkan apa yang sudah kita pelajari. Dari surat Al-Fatihah, urutan pertama, kemudian kita pelajari surat An-Nas di urutan yang terakhir, 114, karena memang surat dalam Al-Quran ada 114 surat. Di bawahnya ada Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Ahzab, An-Nasr, Al-Kautsar, serta Al-Asr. Jumlah ayatnya tertera dalam tabel juga, serta arti masing-masing surat juga ada yang di situ. Baik anakku, mudah-mudahan untuk review 8 surat ini anak-anak sudah bisa ingat kembali. Kemudian ingatan anak-anak nanti bisa dituangkan dalam penilaian akhir tahun sehingga nilainya menjadi bagus. Baik, sekarang kita lanjutkan review materi Al-Quran berikutnya, harokat. Anak-anak tentunya harus mengingat-ingat kembali harokat. Apa ya itu harokat? Nah, sebelum kita masuki macam-macam harokat, kita pelajari dulu harokat itu artinya apa ya? Ada yang masih ingat? Wah, bagus sekali. Tentunya anak-anak sudah masih ingat juga. Nah, Pak Guru berusaha membantu lagi yang bagi yang masih lupa. Harokat artinya adalah tanda baca yang ada dalam Al-Quran, atau disebut juga dengan syakal. Dengan adanya harokat, kita bisa membaca Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah dengan mudah. Nah, anak-anakku, untuk mempelajari harokat ini, anak-anak bisa membuka bukunya Al-Islam. Sekarang, anak-anak buka bukunya Al-Islam di halaman 95. Sudah belum? Ayo dicari. 95. Nah, sudah. Di situ anak-anak ada tugas yang harus anak-anak kerjakan.
Tentunya sebelum mengerjakan tugas itu, anak-anak baca perintah yang ada di atas tabel tugas yang ada di halaman 95. Ada yang masih kesulitan? Baik, tenang saja. Anak-anak, tugas Pak Guru untuk mereview materi harokat kali ini. Sambil anak-anak perhatikan tabel-tabel di situ, sambil anak-anak perhatikan juga. Sekarang Pak Guru mau menjelaskan, apa sih macam-macam harokat yang jumlahnya juga sama dengan surat-surat yang sudah kita pelajari. Ada 8. Yuk kita pelajari macam-macam harokat, bentuknya, serta bunyi atau fungsinya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan di papan berikut ini. Bentuk-bentuk harokat itu seperti apa? Pak Guru akan menggambarkan untuk kalian semuanya. Fathah adalah bentuk harokat dengan baris yang letaknya ada di atas. Nah, bentuknya seperti ini. Sedangkan kasroh adalah bentuk harokat yang berupa baris yang ada di bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Ingat, ada di bawah ya, di bawah huruf. Sedangkan dhamma adalah bentuk harokat yang ada di atas huruf, artinya di depan. Nah, bentuknya seperti ini. Masing-masing memiliki bunyi yang berbeda. Untuk fathah, bunyinya adalah A. Ayo kita ucapkan bareng-bareng anak-anak. Fathah bunyinya apa? A. Bagus. Kemudian kasroh dengan harokat yang berupa garis di bawah, bunyinya adalah I. Apa anak-anakku? Kita ucapkan bareng-bareng. Kasroh bunyinya I. Nah, sekarang untuk dhamma. Dhamma bentuknya di atas seperti itu dan berbunyi U. Bunyinya apa? U. Jadi untuk fathah, kasroh, dan dhamma bunyinya adalah A, I, dan U. Setelah 3 harokat yang pertama tadi, ada fathah, kasroh, dan dhamma. Sekarang kita sampai ke harokat ke-4, 5, dan ke-6. Apa saja situ? Ini perhatikan. Yang pertama ada namanya harokat fathah tain. Yang kedua ada kasroh tain. Dan yang ketiga ada dhammah tain. Loh, kok hampir sama ya dengan yang ketiga tadi? Memang betul anak-anak. 3 harokat sekarang ini hampir sama dengan 3 harokat yang tadi. Perbedaannya hanya ada di kalimat belakangnya ini. Ada kata tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Apa sih artinya? 3 harokat yang sekarang kita pelajari itu mengandung double ataupun 2 arti atau 2 makna dari harokat yang pertama tadi. Untuk fathah tadi harokatnya adalah di atas, masih ingat ya? Ada 1 baris. Sedangkan untuk fathah tain, karena ada kata tain di sini, maka berarti ada 2. Jadi coretnya ditambah 1 di sini. Nah, fathah tain. Kasroh tain demikian pula nak. Ada 1 untuk harokat kasroh, tapi karena untuk kasroh tain ada kata tainnya, kita tambah 1 lagi. Nah, inilah kasroh tain. Untuk dhammah tain, bentuknya ada sedikit berbeda. Untuk dhammah tadi seperti ini, kalau dhammah tain kita bikin 1 lagi tapi terbalik dengan yang pertama. Nah, inilah 3 bentuk harokat fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Bunyinya, untuk bunyinya tinggal ditambahkan huruf N di masing-masing belakang bunyi harokatnya. Fathah tadi bunyinya adalah A, sedangkan fathah tain kita tambahkan N di belakangnya menjadi an. Kasroh tadi bunyinya I, sedangkan kasroh tain tinggal kita tambahkan N lagi menjadi in. Nah, untuk dhammah tadi bunyinya apa? Betul sekali, pinter anakku. Sekarang kita tambahkan N untuk dhammah tain. Bunyinya berarti berubah menjadi ya, un. Inilah 3 harokat yang keempat, kelima, keenam. Nah, untuk 2 harokat yang terakhir anak-anakku, sekarang kita lihat di papan tersebut. Ada harokat yang pertama adalah tasydid. Dan yang terakhir akan kita pelajari review hari ini adalah harokat sukun. Bagaimana itu tasydid dan bagaimana itu sukun? Kita lihat. Untuk tasydid, anak-anak masih ingat bentuknya? Ada seperti angka 3 yang menghadap ke atas. Nah, bentuknya seperti ini.
letaknya di atas huruf. Ini berfungsi untuk membuat huruf dibaca double atau rangkap. Ya, jadi ketika nanti huruf-huruf hijaiyah ada harokat tasdid di atasnya, maka huruf itu harus dibaca atau ditahan terlebih dahulu, kemudian dibaca sesuai harokat yang ada. Kemudian harokat yang terakhir yaitu sukun. Seperti apa bentuknya? Sukun adalah bentuknya seperti angka 0, kecil saja dan letaknya ada di atas huruf. Untuk apa harokat sukun? Nah, harokat sukun fungsinya untuk mematikan huruf. Jadi setiap huruf hijaiyah jika diletakkan harokat sukun di atasnya, maka huruf hijaiyah tersebut akan dibaca mati. Demikian untuk 8 review harokat di semester 2 ini. Anak-anak sudah mengingat kembali kan? Nah, sekarang tibalah waktunya anak-anak untuk membuka buku tulisnya. Kita akan ada evaluasi. Ayo anak-anak, kita siap-siap mencongat. Anak-anak mudah menulis angka 1 sampai angka 10. Anak-anakku, 10 nomor sudah ditulis semuanya ya. Baik, evaluasi kali ini Pak Guru bagi menjadi 3 model. Model yang pertama, anak-anak akan menebak surat apa yang Pak Guru bacakan. Pak Guru akan membaca 2 ayat masing-masing di awal dan anak-anak menuliskan jawabannya di buku tulis kalian. Surat apa ya yang dibacakan Pak Guru itu? Kemudian model yang kedua, anak-anak harus menebak ayat berapa dari surat yang Pak Guru bacakan. Tenang saja, Pak Guru akan membacakan nama surat dan Pak Guru akan membacakan ayat yang harus anak-anak tebak. Jadi, anak-anak menuliskan nanti jawabannya ayat berapa yang Pak Guru bacakan. Untuk model yang ketiga, anak-anak harus menebak harokat apa yang Pak Guru tuliskan. Oke, siap ya? Yang pertama anak-anakku, Pak Guru akan membacakan kira-kira surat apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayo, coba tebak. Nomor yang kedua. Coba tebak surat apa ini? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Baik, silahkan menjawab. Nomor ketiga. Siap-siap ya. Pensil masih di tangan. Surat apa ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayo, anak-anak pasti sudah tahu. Soal yang keempat. Siap ya? Surat apa ini? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Soal yang kelima, tebak ayat. Anak-anak tinggal menulis ayat berapa yang Pak Guru bacakan. Boleh pakai huruf dan boleh juga pakai angka. Soal yang kelima, surat Anas. Bunyinya Ilahin nas. Ayo, ayat berapa ini? Nomor yang keenam. Nomor keenam, Pak Guru akan membacakan surat Al-Falaq. Ingat, Al-Falaq. Nih, Pak Guru bacakan, coba ayat berapa ini? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Ayat berapa ya? Nomor yang ketujuh. Siap-siap. Pak Guru akan bacakan surat Al-Lahab. Nah, Al-Lahab ini bunyinya fi jidha hablum mim masad. Kira-kira ayat berapa ya? Kita lanjutkan. Nomor 8. Pak Guru akan bacakan surat Al-Kautsar. Coba tebak ayat berapa ini? Fasholli li rabbika wanhar. Sudah ingat? Sekarang sampailah kita masuk ke model yang ketiga, yaitu tebak harokat. Untuk
nomor 9 dan nomor 10 ini, anak-anak lihat, Pak Guru akan menuliskan kalimat atau huruf-huruf Arab. Anak-anak coba tebak, apa nama harokat yang Pak Guru lingkari? Oke, siap? Kita mulai. Baik, anak-anakku, sekarang sampailah kita ke model yang ketiga, yaitu tebak harokat untuk nomor 9 dan nomor 10. Anak-anak bisa memperhatikan tulisan Arab yang ada di samping. Nah, anak-anak, untuk nomor 9 dan nomor 10 itu ada masing-masing tulisan dari satu ayat di masing-masing surat yang sudah kita pelajari. Nomor 9 ada tulisan, dan itu lihat ada satu tanda baca atau harokat yang Pak Guru lingkari. Coba sekarang anak-anak tebak, apa namanya? Nomor 10, apa nama harokat yang Pak Guru lingkari di tulisan tersebut? Nah, anak-anakku semuanya, untuk evaluasi kali ini Pak Guru ucapkan kalian memang hebat sekali. Pak Guru yakin kalian mengerjakan semuanya dengan penuh semangat, dan jangan lupa hati harus senang. Apapun itu hasilnya, Pak Guru yakin pasti orang tuamu memberikan apresiasi atas hasil karya yang kalian lakukan. Kalian mengerjakan dengan jujur dan penuh semangat. Itu lebih utama daripada nilai. Baik anak-anakku, sampailah di akhir review kali ini. Kita sudah mempelajari 8 surat-surat dalam Al-Quran, dan juga kita sudah mempelajari 8 harokat yang ada dalam Al-Quran pula. Mudah-mudahan anak-anak bisa mengerjakan penilaian akhir tahun yang sebentar lagi akan kita lakukan dengan hasil yang terbaik. Dan tentunya ingat nak, bukan hasilnya yang kita tuju, tapi proses dan semangat belajarnya itu. Dan kejujuran pasti akan membawa keberkahan dalam hidup kita semuanya. Dan Pak Guru doakan mudah-mudahan kalian bisa meraih cita-cita apa yang kalian impikan. Sekian video review hari ini. Pak Guru ucapkan terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.